Berikut adalah uraian mendalam mengenai makna hakikat ma'rifatullah dalam QS Al-An'am ayat 93. Ditinjau melalui pendekatan tasawuf, tadabbur kalbu, dan tazkiyatun nafs. Landasan ayat artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepada saya, padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakratul maut. QS Al-An'am 93. 1. Dimensi tasawuf. Bahaya idea, pengakuan palsu. Dalam dunia tasawuf, ayat ini adalah peringatan keras tahdid terhadap penyakit spiritual pretension atau kepalsuan ruhani. Kejujuran asyidku adalah syarat ma'rifat. Hakikat ma'rifatullah adalah mengenal Allah dengan apa adanya, bukan dengan hayalan. Ayat ini mengecam orang yang mengaku mendapat wahyu, atau dalam konteks tasawuf, mengaku mendapat ilham, kasyaf, atau wangsit. Padahal itu hanyalah bisikan nafsunya sendiri. Seorang salik penempuh jalan yang belum sampai tapi mengaku sudah sampai, atau mengaku wali, adalah orang yang paling terhijab dari Allah. Pelajaran tasawuf, ma'rifat itu surahasia. Semakin tinggi makrifat seseorang, semakin ia merasa bodoh dan hina di hadapan Allah. Jika ada keinginan untuk tampil sebagai orang suci yang mendapat pesan khusus dari langit, itu adalah tanda istidraj, tipuan halus, runtuhnya ego. Ma'rifatullah adalah tentang fana, hilangnya keakuan. Orang yang berkata diwahyukan kepadaku sedang membesarkan akunya, padahal untuk mengenal dia, aku harus mati. 2. Dimensi tazkiyatun nafs. Membersihkan istikbar, kesombongan batin. Ayat ini menyoroti akar masalah dari klaim palsu tersebut, yang dijelaskan di akhir ayat dengan kalimat, kuntum tastakbirun, kamu menyombongkan diri. Penyakit hati, ingin dianggap istimewa. Mengapa seseorang berani berdusta atas nama Allah? Karena di dalam jiwanya ada nafsu amarah yang haus pengakuan. Ia ingin dianggap spesial, keramat, atau terpilih. Tazkiyah, penyucian. Proses pembersihan jiwa di sini adalah menghancurkan ambisi spiritual jah. Seorang pencari Tuhan harus waspada. Terkadang, nafsu tidak meminta harta, tapi meminta kedudukan spiritual agar disembah murid atau dikagumi orang. Balasan yang setimpal, adzabal han. Allah menyebutkan siksaan yang menghinakan Han, karena di dunia ia sombong dengan jubah agama, maka matinya dihinakan. Tazkiyatun nafs mengajarkan kita untuk menjadi tanah yang diinjak, agar pantas menerima air rahmat Allah. Sri, dimensi tadabbur kalbu. Muhafazah ala salat, menjaga solat. Puncak manifestasi ma'rifat dalam ayat ini ditutup dengan kalimat waham ala salatihim yuhafizun, dan mereka selalu memelihara salatnya. Salat sebagai mi'raj naiknya hati. Dalam tasawuf, salat adalah waktu pertemuan khusus liko antara kekasih hamba dengan yang dikasihi Allah. Ma'rifat bukanlah teori. Ia dibuktikan dengan kerinduan untuk menemui Allah dalam salat. Kata yuhafizun, memelihara atau menjaga, mengandung makna disiplin cinta, bukan sekadar menggugurkan kewajiban, tapi menjaga adab, menjaga waktu, dan menjaga kehusyukan, kehadiran hati. Asterisk indicator. Ma'rifat, bagaimana kita tahu seseorang sudah mulai mengenal Allah ma'rifat? Lihatlah salatnya. Jika ia salat dengan terburu-buru, hatinya belum mengenal siapa yang ia hadapi. Jika ia menjaga salatnya dengan penuh takzim dan rindu, itulah tanda bahwa hatinya telah tersinari cahaya ma'rifat. Salat adalah cermin kejujuran klaim cinta seorang hamba. Kesimpulan integratif. Alur menuju Allah. Berdasarkan QS Al-An'am 92, perjalanan ma'rifatullah membentuk siklus yang indah. Input Al-Quran membuka hati Ummul Qura untuk menerima peringatan dan keberkahan barakah dari wahyu Allah. Proses visi akhirat membersihkan jiwa tazkiyah dengan mengubah orientasi hidup dari pengejar dunia menjadi perindu akhirat. Output salat mewujudkan pengenalan batin itu ke dalam tindakan nyata berupa penjagaan
syalat. Intisari hakikat. Engkau tidak akan bisa menjaga syalatmu dengan sempurna khusyuk, kecuali engkau rindu pada akhirat. Dan engkau tidak akan rindu pada akhirat, kecuali engkau mengizinkan Al-Quran menaklukkan ibu kota hatimu, Ummul Qura. Langkah amalan riyadah, tadabur Al-Fatihah dalam salat. Karena salat adalah indikator utama dalam ayat ini, cobalah dalam setiap syalat, rasakan bahwa Anda sedang berdialog langsung dengan Allah. Jangan tergesa-gesa, jagalah rasa itu sebagaimana Anda menjaga barang yang sangat berharga. Muhasabah hati. Tanyakan pada diri sendiri, apakah hatiku Ummul Quraku sudah tunduk pada Allah, atau masih dikuasai oleh raja-raja kecil nafsu, amarah, ego? Wallahu alam syawab. Berikut adalah uraian mendalam mengenai makna hakikat ma'rifatullah dalam QS Al-An'am ayat 94. Ditinjau melalui pendekatan tasawuf, tadabur kalbu dan tazkiyatun nafs. Landasan ayat artinya, dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya, dan kamu tinggalkan di belakangmu di dunia apa yang telah kami anugerahkan kepadamu, dan kami tidak melihat besertamu pemberi syafaat, pertolongan, yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu Tuhan di antara kamu. Sungguh, telah terputuslah pertalian antara kamu dan telah lenyap dari padamu apa yang dahulu kamu anggap sebagai sekutu Allah. QS Al-An'am 94. 1. Dimensi tasawuf. Makom Al-Furada kesendirian mutlak. Dalam perspektif tasawuf, ayat ini berbicara tentang puncak perjalanan seorang hamba, yaitu kesendirian di hadapan Yang Maha Esa. Hakikat Citumuna Furada, datang sendiri-sendiri. Kata Furada bermakna tunggal, sendiri, tanpa kawan, tanpa pengawal. Ma'rifatullah adalah kesadaran bahwa hubungan kita dengan Allah adalah hubungan yang sangat privat. Di dunia, kita terbiasa dengan identitas jamak. Saya anak si fulan, saya pimpinan organisasi, saya anggota kelompok ini. Di hadapan Allah, semua label sosial itu runtuh. Ma'rifatullah adalah keberanian untuk menelanjangi diri dari segala atribut palsu itu. Sekarang, sebelum kematian menelanjanginya secara paksa nanti, sang arif, orang yang bermakrifat, menyadari bahwa di dalam kubur dan di padang mahsyar, tidak ada kita. Yang ada hanyalah aku dan Tuhanku. Kesadaran ini melahirkan kemandirian spiritual. Ia tidak menggantungkan nasib akhiratnya pada ustadznya, syekhnya, atau nasabnya, tapi pada amal dan rahmat Allah semata. 2. Dimensi tazkiyatun nafs. Praktik tajrid, pelepasan dunia. Bagian wataraktum, ma'akwalnakum, wara'a zuhurikum. Kamu tinggalkan di belakangmu apa yang kami anugerahkan, adalah inti dari metodologi penyucian jiwa, tazkiyatun nafs, latihan mati sebelum mati. Ayat ini mengajarkan prinsip zuhud hakiki. Allah mengingatkan bahwa semua harta, jabatan, keluarga, dan kekayaan hanyalah khawalnakum, titipan atau pinjaman. Penyucian hati, tazkiyatun nafs mengajarkan kita untuk meletakkan dunia di tangan, bukan di hati. Jika dunia ada di hati, mencabutnya saat sakaratul maut akan terasa sangat menyakitkan, seperti kulit dikelupas dari daging. Ma'rifatullah via tajrid. Orang yang mengenal Allah sadar bahwa memiliki adalah ilusi. Tajrid adalah proses hati melepaskan rasa kepemilikan itu. Ia meninggalkan dunia secara mental saat masih hidup, sehingga ketika ia benar-benar mati, ia pergi dengan ringan tanpa beban pemberat. Berikut adalah uraian mendalam mengenai makna hakikat ma'rifatullah dalam QS Al-An'am ayat 94. Ditinjau melalui pendekatan tasawuf, tadabur kalbu, dan tazkiyatun nafs. Landasan ayat artinya, dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri, sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya, dan kamu tinggalkan di belakangmu di dunia apa yang telah kami anugerahkan kepadamu, dan kami tidak melihat besertamu pemberi syafaat, pertolongan, yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu Tuhan di antara kamu. Sungguh,
telah terputuslah pertalian antara kamu dan telah lenyap dari padamu apa yang dahulu kamu anggap sebagai sekutu Allah. QS Al-An'am 94. Sri. Dimensi tadabur kalbu. Putusnya segala ketergantungan takata. Bagian akhir ayat, lakat takata bainakum. Sungguh, telah terputuslah pertalian antara kamu. Adalah bahan renungan tadabur yang paling mengguncang hati. Runtuhnya berhala asbab sebab akibat. Selama di dunia, hati kita sering melakukan syirik, khafi, syirik, halus dengan mengandalkan perantara. Kita merasa aman karena punya tabungan, merasa tenang karena punya koneksi pejabat, atau merasa suci karena punya guru spiritual hebat syufa'ah. Tadabur ayat ini memaksa hati untuk sadar. Semua koneksi itu palsu. Pada hari itu, suami lari dari istri, ibu lari dari anak. Marifatullah yang murni adalah ketika hati memutus harapan kepada makhluk hari ini juga. Jangan menunggu hari kiamat untuk sadar bahwa makhluk tidak bisa menolong. Putuskan ketergantungan hati sekarang dan gantungkan segalanya langsung direct kepada Allah. Inilah tauhid yang sebenar-benarnya. Kesimpulan integratif. Esensi Marifatullah melalui QS Al-An'am ayat 94. Hakikat Marifatullah adalah kondisi batin di mana seorang hamba menjadi individu fardu, sadar bahwa ia berdiri sendiri di hadapan Allah, bertanggung jawab penuh atas dirinya, tanpa bisa bersembunyi di balik kelompok atau nasab, menjadi asing guraba, memandang harta dan jabatan sebagai barang pinjaman yang siap dikembalikan kapan saja tanpa rasa sakit hati, menjadi bertauhid, memutus tali harapan kepada makhluk takatak dan menyambung tali harapannya hanya kepada Allah wasyal. Intisari, Marifatullah adalah kesiapan untuk berdiri telanjang, tanpa topeng ego dan atribut dunia di hadapan cahaya Allah dengan membawa hati yang telah kosong dari selainnya. Rekomendasi, amalan, murakabah. Lakukanlah murakabah, al-maut, meditasi kematian, di sepertiga malam. Bayangkan Anda wafat dan dikuburkan sendiri. Bayangkan, semua harta, gelar, dan orang yang Anda cintai satu persatu melangkah mundur meninggalkan Anda. Rasakan kesendirian itu furada. Lalu, hadirkan Allah dalam hati dan katakan, Ilahi, Anta maksudi, Tuhanku, Engkaulah tujuanku. Karena pada akhirnya, hanya Dia yang tetap setia menemani. Wallahu alam bisyawab. Sri. Dimensi tadabur kalbu. Putusnya segala ketergantungan takata. Bagian akhir ayat, lakat takata bainakum. Sungguh telah terputuslah pertalian antara kamu. Adalah bahan renungan tadabur yang paling mengguncang hati. Runtuhnya berhala, asbab sebab akibat. Selama di dunia, hati kita sering melakukan syirik, khafi syirik, halus dengan mengandalkan perantara. Kita merasa aman karena punya tabungan, merasa tenang karena punya koneksi pejabat, atau merasa suci karena punya guru spiritual hebat syufa. Tadabur ayat ini memaksa hati untuk sadar. Semua koneksi itu palsu. Pada hari itu, suami lari dari istri, ibu lari dari anak. Marifatullah yang murni adalah ketika hati memutus harapan kepada makhluk hari ini juga. Jangan menunggu hari kiamat untuk sadar bahwa makhluk tidak bisa menolong. Putuskan ketergantungan hati sekarang dan gantungkan segalanya langsung direct kepada Allah. Inilah tauhid yang sebenar-benarnya. Kesimpulan integratif. Esensi Marifatullah melalui QS Al-An'am ayat 94. Hakikat Marifatullah adalah kondisi batin di mana seorang hamba menjadi individu fardu, sadar bahwa ia berdiri sendiri di hadapan Allah, bertanggung jawab penuh atas dirinya, tanpa bisa bersembunyi di balik kelompok atau nasab, menjadi asing guraba, memandang harta dan jabatan sebagai barang pinjaman yang siap dikembalikan kapan saja tanpa rasa sakit hati, menjadi bertauhid, memutus tali harapan kepada makhluk takatak dan menyambung tali harapannya hanya kepada Allah wasyal. Intisari, Marifatullah adalah kesiapan untuk berdiri telanjang, tanpa topeng ego dan atribut dunia di hadapan cahaya Allah, dengan membawa hati yang telah kosong dari selainnya. Rekomendasi amalan, murakabah. Lakukanlah muraqabah al-maut, meditasi kematian, di sepertiga malam. Bayangkan Anda wafat
dan dikuburkan sendiri. Bayangkan semua harta, gelar, dan orang yang Anda cintai satu persatu melangkah mundur meninggalkan Anda. Rasakan kesendirian itu furada. Lalu, hadirkan Allah dalam hati dan katakan, Ilahi anta maksudi Tuhanku, engkaulah tujuanku. Karena pada akhirnya, hanya Dia yang tetap setia menemani. Wallahu alam bishawab.